Hello. Gue hari ini akan bahas soal yang namanya office drama. Males. Gila. Gak cuma lu yang males, gue juga malas ngebahas soal office drama. Jadi gue udah rangkum semua, kira-kira jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stres ya? Jangan. Gue udah pernah di sini, pusing. Baik. Jadi sebelum lo nonton, jangan lupa subscribe, like, komen apa aja. Bukan subscribe ya kalau di gue, subscribe. Kenapa? Nggak suka? Biarin. Nah, pokoknya subscribe, like, komen, maki-maki jangan. Nanti lu yang pusing, karena gue gak pusing. Kesel kan lagi. Ya, kenalan kemarin pada ketipu ya sama gue. Wow, Anggia manis banget. No, gak manis, kesel. Biarin aja. Sebagai background, gue ini udah kerja selama 12 tahun. Bidangnya sih rata-rata ya sama lah, moralnya sama semua gitu, 12 tahun. Terus udah itu, dari tadinya gue masih baru meletak, sampai akhirnya gue, ya ampun, udah paham sama drama gitu. Jadi itulah kenapa hari ini gue bikin vlog ini. Jadi supaya lo semua yang masih cupu-cupu ceria itu, atau yang sudah jadi expertise di dalam drama kantor, tahu how to handle drama. Karena drama itu capek. Kalau kamu dibayar tapi main drama, gak apa-apa. Tapi kalau kamu drama terus, your soul is dead. 1, yaitu situasi kantor. Nah, pada saat lo masuk nih, biasanya dari hari pertama juga udah tahu, hari kedua tuh udah tahu siapa yang akan ngajakin lo makan siang duluan. Nah, lu kan masih cupu-cupu ceria tuh. Nah, pada saat itu siapa nih yang ngajak makan siang gua nih? Lu harus profiling dia tuh. Jadi, apakah dia kesayangan bos? Apakah dia adalah ibu-ibu di antara karyawan-karyawan yang lain? Maksud gue ibu-ibu tuh adalah maminya dari karyawan itu gitu. Jadi yang kayak dituakan walaupun dia nggak tua ya appearance-nya gitu. Terus udah itu, atau lu gak diajak makan atau gimana, lu harus observasi. Jadi ada satu situasi kantor, misalnya kayak gini nih, kantornya sepi banget gitu, even lu napas aja lu kedengeran gitu, sampai handphone lo yang kalau getar gitu. Ayo, handphone lama tuh pasti begitu tuh, handphone lama kedengeran, lu ngangkat telepon aja masih kayak, halo, iya, pelan-pelan, ya nanti, ya makan siang, ya kan, ada kan yang kayak begitu. Atau ada kantor yang ramai banget tuh. Jadi misalnya kayak lagi kerja nih, cukup gitu. Terus nanti ada yang dari itu tuh, dari kubikel tuh bilang, lu anak baru di sini? Makan siang sama siapa lu? Ada tuh yang kayak gitu. Nanti dari makan siang bareng, nanti lu tahu tuh pola dramanya kayak gimana. Nah itu tadi, suasana kantor lu harus observasi bener-bener. Lu bergaul sama siapa? Lu bergaul sama si cupu-cupu ceria, atau si anak-anak rame gitu, anak-anak yang hore banget, yang rame banget, tapi dia nggak cupu ya, ingat ya, dia nggak cupu. Kalau cupu tuh kayak pagi mbak, pagi mas, oke selamat pagi, ini ya kerjaannya, atau pulang langsung gitu. Jadi nggak ada kayak hey bro, hey sis, nggak ada gitu. Ada juga yang situasi kantornya tuh bener-bener kayak up and down. Ada tuh yang kayak gitu, ada banget. Nah, jadi lu harus, pertama yang lu lakukan adalah observasi gitu. Gak masalah lu ada di geng kanan, lu ada di geng kiri, atau akhirnya lu memutuskan untuk ada di tengah aja gitu. Salah nggak? Gak salah. Kalau lu ada di tengah, berarti lu nggak ada di dalam office drama. Ya dong, karena biasanya antara geng ini dan geng ini gitu. Nah, si bos yang cinta banget sama si geng ini, kemudian si geng ini gak terima, ada banget kayak gitu. Jadi observasi itu sangat-sangat penting. Berapa lama Nggi? I don't know, bisa jadi sehari langsung kelihatan. Karena begitu lo duduk nih, lo misalnya deket sama si A gitu, nanti nih
kalau misalnya nggak ada office drama tuh, itu akan orang kayak flat aja gitu, kayak oke, lu makan siang sama si ini ya, oke. Tapi begitu lu deket sama si ini misalnya gitu, akan ada orang yang ngomong kayak, ah, lu jangan deket sama dia, iya, karena dia kayak gini loh, gini, masa gue begini. Itu dia. Satu, terus nanti lu dipanggil sama bos lu, misalnya gitu, ke ruangan gitu. Lu tau gak sih, si Pak Bos kan gini, anak kesayangan itu si ini, lu tau gak sih? Oh, lu tuh gak usah terlalu gini, gak usah terlalu deket, bla 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 gitu. Gitu. Jadi itu bisa jadi terjadi dalam 1 hari, 3 hari, 1 minggu. Biasanya nggak akan lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, lo identify diri lo sebagai geng tengah. Jadi kalau lo udah identify diri lo ada di geng tengah, udah mendingan lo close aja daripada lo buang-buang kuota dengerin cerita gue. Jadi bos itu ada beberapa tipe. Nah, yaitu diam-diam gosip. Kelihatannya kayak nggak peduli gitu. Kelihatannya kayak saya cuma mau kerja. Kalian tuh harusnya kerja doang gitu, kayak saya gitu. Tapi dia gosip tipis-tipis. Terus ada yang emang terang-terangan dia emang gosip, emang demen aja gitu gosip. Emang kayaknya tuh udah settle banget kali perusahaannya. Jadi kayak dia ya udahlah, gua nggak gosip aja nih, ya kan. Yang kalau tipe yang pertama itu perusahaannya warawiri nggak jelas gitu, gabra-gubruk, tapi bosnya emang demen aja gitu, nggak gosip tapi tipis-tipis gitu. Atau bos yang kayak 100% cuek, nggak peduli, mau karyawan gue ada affair lah, mau karyawan gue ada apalah, nggak peduli, 100% nggak peduli. Pilih yang mana? Kalau gue sih pilih yang mana ya, kayak gue yang cuek aja deh. Kenapa cuek aja? Soalnya kayak udah yang penting hasil. Nah kalau yang tipe pertama sama tipe kedua itu biasanya jadi nggak objektif. Kenapa? Nah ini kita langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pentolan yang udah lama ada di kantor. Nah, pentolan yang udah lama di kantor itu bisa bagus, bisa jelek. Kalau kita dekat sama dia, kita bisa dapat semua informasi tentang kantor. Jadi kayak gimana sih ngedeketin si ibu-ibu finance yang jutek, yang setengah mati gitu. Biasanya orang finance tuh jutek karena apa? Emang harus jutek sih, Bo, gitu. Kalau misalnya finance baik banget, gue sih curiga sih gitu. Pasti jutek gitu. Terus udah itu gimana caranya menghadapi si bos yang moodnya lagi jelek gitu. Nah lu harus tanya nih sama si pentolan ini gitu. Tapi dari pentolan itu juga ada 2 tipe pentolan. Nah pentolan yang udah mature banget, jadi kayak tadi itu emaknya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya si bos lagi moodnya gak enak, nah itulah si cewek itulah yang akan kasih tahu ke lu, jangan, lu harusnya gini kalau sama dia gitu. Tapi as a personal ke lu, dia nggak ada masalah sama lu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata di dalam perjalanannya kerjaan lu bagus dan lu malah seperti meteor, tipe orang ini itu nggak bakalan cemburu sama lu. Jadi malah dia akan gila ya, akhirnya ada orang yang bagus. Itu benar-benar di-appreciate sama dia gitu. Nah di situ juga jangan lupa tadi itu ada pentolan dibagi 2. Satu lagi nih, ini adalah si ngeselin. Biasanya dia adalah sumber drama. Karena apa? Karena dia pengen banget gitu diperhatiin. Dia pengen banget dihormatin. Semua orang harus kayak nunduk-nunduk. Oke, kalau misalnya gue punya barang nih, pulpen gue lebih bagus daripada pulpen dia gitu, itu bakalan jadi masalah gitu. Atau misalnya nih ya, gue beli anting-anting harga 1.000 gitu, terus dia punya anting-anting harganya 500 gitu. Panas, ngadat, ada aja alasannya yang akan dicari untuk bikin lu jatuh gitu. Terus kalau misalnya lu jadi anak kesayangan si bos gitu, panas, gerah, maka dia akan sibuk cari gimana caranya sih supaya menyingkirkan si orang ini. Misalnya anggap orang itu si Anggi, gimana gue harus nyingkirin si Anggi. Capek banget hidupnya, eslong, bener deh. Gue pernah ketemu sama orang yang tipenya begitu, yang even lu nih ya, misalnya ada mau makan siang nih, biasanya lu makan siang di Empire ya, Emperan, Bo. Terus tiba-tiba lu kayak, gue pengen makan di satu restoran Jepang yang hits gitu ya. Ntar dia ini nih, pusing sendiri nih, kayak misalnya,
Gila ya, ternyata si Anggi tuh bisa ya makan di situ ya. Bo, kalau gue jadi orang sih gue gak peduli ya. Lu mau makan di steak yang harga satu irisnya 3 juta, gak peduli gitu. Ya kan, kalau orang waras mah ya begitu kali ya gitu. Lu punya pulpen harga 10 juta, kalau pulpen gue boleh minta nih ya gratis gitu, kagak bakal gue iri. Tuh ada. Jadi yang tadi itu udah kan dia pentolan di kantor, dia kesayangan bos, tapi nyebelin. Nah, tapi kita nggak bisa bikin dia kesel, walaupun kita kesal sekali sama dia. Kita nggak bisa bikin dia kesel, gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, gimana cara ngadepinnya? Kalau gue sih pernah ketemu sama orang kayak begitu. Kalau pernah tuh ya kira-kira di dalam hidup gue tuh ada 2-3 orang sih yang kayak begitu. Awalnya baik banget, awalnya kita tuh matching banget gitu, kayak apa, kayak oh iya gue punya selera ini, gue punya selera bagus soal belanja baju di sini gitu ya kan. Terus udah itu dia juga punya selera baju di tempat yang itu gitu. Terus udah itu gue nggak mau makan Indomie diremukin, gue maunya Indomie dimasak ala sultan. Dia juga sama ala sultan. Nah gitu, jadi dia kayak jadi gini nih sebenarnya, kita tuh perfectly together tapi nggak perfect juga together. Gimana ya, gue bingung ya, lu jangan bingung karena gue juga lebih bingung nih. Bahasanya adalah secara manusia bisa kita main bareng, tapi secara pertemanan kita nggak bisa main bareng. Karena apa? Karena ada kayak satu gap yang bikin supaya kita nggak bisa jadi satu. Apa itu? Adalah gua orangnya tidak mau menyanjung orang yang berlebihan. Sementara orang-orang yang tadi tuh dari beberapa kantor gua itu sukanya tuh sangat suka disanjung. Jadi misalnya kayak, oh ya ampun, kamu adalah orang tercantik yang pernah aku lihat. Atau misalnya kayak, ya ampun pulpen kamu harga 20 juta, I like it gitu. Atau misalnya kayak, wow kamu adalah trendsetter di kantor ini. Gue gak bisa kayak begitu, susah Bo. Bukan karena emang dasarnya gue juga udah lebih keren ya Bo ya. Tapi emang gue gak suka aja gitu. Gue sukanya tuh ya kalau emang lu keren, gue tahu lu keren, itu gak perlu di kayak yang gila lu keren banget, enggak gitu. Dan dia punya surrounded teman-teman yang hobinya tuh menyanjung orang itu gitu. Nah gitu, di saat gue nggak bisa menyanjung dia, pecahlah gue, masuklah gue ke drama itu yang ada di kantor itu. Gimana cara handle-nya adalah, terus terang sih kalau gue waktu itu ada yang gue frontal, gue ngomongnya kayak gue nggak suka sama lu kayak begitu. Ada yang akhirnya gue bercerita sama orang lain gitu. Jadi nanti akan masuk di pembahasan yang lain tentang si teman tapi ngeselin gitu. Akan masuk ke pembahasan di situ. Jadi gimana caranya gue untuk ngehandle situasi itu adalah kerja aja sebaik-baiknya. Di saat lu udah kerja yang sebaik-baiknya tapi diserang secara personal lagi, atau misalnya lu udah terlalu kesel gitu ya. Kalau gue sih ya, kalau misalnya orang berhubungan sama gue, misalnya kayak kesel sama gue di urusannya harta benda ya, gue bisa lebih sombong daripada dia. Itu dia. Caranya adalah lu bikin dia ada di posisi di bawah lu. Oke, lu adalah pentolan di kantor, lu adalah kesayangan bos di kantor. Ya, kerjaan lu bagus. Padahal lu tahu siapa yang ngerjain tuh bukan dia. Padahal lu tahu persis gitu. Dia nyuruh si ini buat kerja, tapi kayak dia tuh cuma yang tenang aja, gue mau make up dulu aduh ya ampun gue antingnya baru. Dia kerjanya cuma kayak gitu. Sementara lu kayak kerja pontang-panting atau anak buahnya yang pontang-panting. Yang bisa lu lakukan adalah lu nggak bisa lagi kalau misalnya lu udah bisa kerja performance yang bagus di depan bos lu, itu aja nggak cukup. Karena apa? Karena penilaian bos itu udah pasti akan pertama dari segi masa kerja dia lebih lama daripada lu. Dari segi berarti kan loyalitasnya dia lebih loyal daripada lu, dia udah terbukti. Jadi kalau dari segi penglihatannya bos pasti udah kalah gitu. Yang bisa lu lakukan adalah lu main psikis sama dia.
dengan cara kalau dia pengen beli barang tas, beli tas yang seharga itu. Kalau dia pengen beli eyeliner, beli eyeliner yang lebih mahal. Kalau dia suka dipuji, misalnya dia bajunya keren banget, lo beli baju yang lebih keren. Emang sih hidup lo jadi lebih susah ya, Bo ya, jadi modal banget ya. Tapi itu, it works gitu. Sebelum lo goodbye, lo harus bikin begitu. Misalnya lo makan siang, biasanya lo jalan kaki ya, kepanasan, gerah. Jangan, lo pergi makan siang, kalau perlu lo naik helikopter. Jadi lo bikin dia supaya merasa chill. Lu gak ada apa-apanya dibanding gue, bikin kayak begitu gitu. Jadi dari segi materi lu seperti salah satu merek motor, selalu terdepan. Nah begitu, percayalah dia pasti gedek sama lu. Balikin aja, tapi kan cara gue gak kasar, bener gak? Iya kan, cara gue tetap seperti princess. Yang bisa lu lakuin adalah cari teman senasib. Jadi di dalam office drama itu, tadi gue bilang di awal bahwa ada geng barat dan geng timur. Nah, jadi kalau lu ada di geng barat, merapatlah ke geng timur. Kenapa gue bilang harus merapat? Karena biasanya anak-anak itu tuh mereka punya dua kepribadian yang sangat berbeda. Satunya tuh kayak yang tadi gue bilang tuh, kamu keren banget sih, kamu oke banget sih, aku pengen jadi seperti kamu. Atau up to date banget sih kamu jadi perempuan. Atau kalau laki-laki, mobilmu keren sekali sih, gitu. Udah kayak gitu tuh tipenya tuh. Geng satu lagi tuh lebih chill, lebih nyantai, tapi dia tahu semua gosip gitu. Nah yang gue lakukan adalah rata-rata masuk ke geng yang chill ini gitu. Kita tuh tahu semua berita yang ada di kantor itu, semua, even tentang si ini ada ini, si itu begini, begitu kita tahu. Tapi yang kita pilih adalah kita down to earth aja gitu. Kita lebih kayak ke geng-geng bodor yang kerjaannya cuman hahaha ya lucu banget, ayo kita makan siang bareng, ngetawain hal-hal yang sangat receh banget gitu. Padahal kita sangat tahu berita apa aja yang berkembang gitu. Tapi nggak ada yang kita tambahin di dalam situ tuh, nggak ada gitu. Jadi kayak lu tahu nggak sih kayak gini gitu. Masa iya bener? Iya, udah titik. Kemudian yang kita bahas adalah soal kita-kita aja gitu. Gila ya, gue takut banget nih kalau gini, gue takut banget nih, gimana menurut lu kalau gue ngerjain kerjaan kayak gini, masukan lu gimana, lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya geng yang ini tuh lebih waras gitu menurut gue, karena kita tidak membicarakan hal-hal yang sangat nggak penting gitu. Jadi lu bayangin aja capek gak sih, Bo, kalau misalnya lu makan siang terus yang dibahas kantor gitu. Nah geng yang satu lagi ini yang selalu gue masukin tuh adalah geng anak-anak yang ada office dramanya, mereka tahu, tapi mereka nggak mau terlalu involved di dalam drama itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau ketularan kayak drama aja gitu. Nggak mau hidup gue ada drama gitu. Gue cuma pengen kerja, tapi ya hore-hore, tapi tahu beritanya gitu. Nah, lo bisa dapet beritanya dari si orang ini, bukan orang ini, dari geng ini. Jadi membuat office drama, tapi secara mental lu lebih, maksudnya ada office drama tapi secara mental lu lebih balance gitu. Jadi kalau lu diserang sama yang sini, gak usah lu emosi lalalala jadi rame, gak usah. Berteman aja sama yang ini, maka lu akan jadi lebih waras begitu. Lalu ada yang di dalam office drama itu ada yang namanya siap-siap ya, HRD. HRD itu juga kadang-kadang masuk ke dalam pusaran office drama. Kenapa? Karena dia itu ada beberapa kasus gue yang dia tuh malah gak bisa objektif. Karena apa? Pentolan yang tadi tuh. Nah, HRD itu adalah orang yang harusnya ada di tengah, kata karyawan. Tapi kenyataannya gak begitu. Jadi yang tadi itu, lu harus tahu tipe bos lu seperti apa. Itu dia, balik lagi ke situ, tipe bos lu seperti apa. Kalau bos lu itu demen banget gosip, maka semua berita yang diceritakan oleh si tadi tuh, orang yang tadi itu, yang hobi banget, yang pentolan tadi itu, tapi pentolan yang itulah, maka akan kemakan semua dan HRD jadi nggak bisa objektif gitu. Yang bisa lo lakukan apa?
ya resign aja. Kalau gue sih resign. Males kalau misalnya dipanggil gara-gara misalnya nih, gue ngomong biasa aja gitu. Tapi bagi si siapa pentolan itu, gue dibilang kesel, marah-marah, misalnya kayak gitu. Misalnya nih ya, misalnya jangan tersinggung ya. Jadi jangan merasa gitu. Ojo kroso. Nah, jadi misalnya kerasanya jadi gue marah-marah padahal enggak, nah itu kan udah gak objektif kan. Padahal gue gak marah-marah, misalnya gitu. Karena gue ngomong nadanya tinggi. Ya, lu tau kan di awal-awal vlog itu, yang pertama masih perkenalan, gue ngomongnya manis banget. Lu aja salah menilai gue gitu. Nah di saat gue mulai akrab, gue akan ngomong belak-belakan apa adanya. Nah seperti itu. Jadi kalau lu nemuin office drama begitu dengan tipe HRD yang sebenarnya HRD tuh tipenya sama ya di mana-mana. Bos yang oke deh, bos suka sama si ini maka dia akan harus mencintai si ini gitu. Jadi kalau lu cerita lo hanya akan ditampung, tapi tidak akan berimpact apa-apa ke diri lu sebenarnya gitu. Karena gue pernah loh, percaya nggak sih? Gue itu pernah pakai rok mini di saat satu tim gue itu nggak ada yang pakai rok mini. Ibu-ibu semua, perempuan semua, bajunya tuh sangat tertutup. Pada saat itu gue suka banget pakai rok mini. Nah kebetulan ada satu orang yang dia itu termasuk pentolan, tapi gue gak bisa mengidentifikasi dia tuh tipenya seperti apa gitu. Karena gue pakai rok mini dia biasa aja, dia oke-oke aja gitu. Posisinya sama kayak gue, sama banget gitu. Jadi satu divisi, ada divisi ini dan ada divisi itu yang ada di dalam satu divisi gitu. Nah terus dia adalah orang lama yang katanya membentuk satu divisi itu sehingga divisi itu berhasil gitu. Gue masuk, gue pakai rok mini, gue suka banget rok mini waktu itu. Kemudian dia bicara sama HRD instead of dia bicara sama gue. Padahal tiap hari, every day gue ketemu sama dia. Dia bilang sama HRD bahwa Mbak Anggi pakainya rok mini, kayaknya gak setuju saya. Dia harus pakai baju lebih sopan. Ya begitu ceritanya gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah cabut, resign aja. Gilingan, perusahaan banyak. Daripada lu masuk ke dalam office drama yang gak eureun cek Sunda teh, gak selesai-selesai, mental lu jadi terganggu. Memang sih kalau dalam suasana apalagi epidemi kayak gini, lo jangan resign gitu. Tapi jiwa lu tuh lebih penting daripada lembaran rupiah. Memang sih kalau kita punya rupiah itu bisa membuat diri kita tenang. Tapi mental lu juga itu juga penting. Jadi nggak semua bisa dibeli pakai uang, percaya deh sama gue gitu. Gue pernah ada di posisi yang penghasilan gue sangat besar, tapi secara mental gue tertekan ada di kantor itu gitu. Yang gue lakukan adalah ya cabut aja gitu. Kerjaan banyak gitu. Kan ini banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau lu nggak bisa, lu bikin aja perusahaan sendiri. Kalau lu nggak bisa bikin perusahaan sendiri, ya udah lu kerja aja freelance gitu. Situasi seperti corona kayak gini itu membuat kita jadi bisa lebih kreatif. Jadi kayak usaha apa aja deh daripada mental lu kills, G-word gitu ya. Nah relate juga dengan kapan saatnya resign. Pokoknya gini, begitu lu udah baca situasinya nggak enak dan di saat udah bukan kerjaan lagi yang jadi sesuatu yang penting di depan bos lu, itulah saatnya lu resign gitu. Jadi misalnya nih ada big boss, tapi ternyata big boss ini ada tanda kutip big boss bayangan gitu, yang sebenarnya posisi dia lebih tinggi daripada big boss gitu. Jadi yang kayaknya tuh kalau dia aku diginiin sama si ini Pak Bu gitu, maka perusahaan akan memecat orang itu, pecat si ini gitu. Jadi pokoknya intinya tuh satu orang itu tuh akan sangat didengar gitu. Nah itu lo mesti resign karena udah nggak objektif. Capek nggak sih giling ya kalau misalnya kita tuh harus kayak yang kerja udah benar nih, terus karena satu orang yang emang gak suka sama kita karena tadi office drama tadi, lu tetap ada di kantor gitu. Itu kayaknya menurut gue konyol sih. Karena lu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di situ, as long as si orang itu masih ada di kantor itu, lu akan susah gitu. Karena sebenarnya di dalam posisi tertentu nih ya, lu tuh sebenarnya menang daripada dia
Percaya nggak lo? Lu sebenarnya menang sama dia. Kalau misalnya lu nggak dianggap sesuatu yang penting dan lu punya suatu dia melihat lu punya potensi untuk menjadi seperti dia di dalam kantor itu, saat itulah dia berpikir untuk menyingkirkan lu. Pada saat itu juga lu harus berpikir, is it worth it? Kalau lu nggak merasa worth it, bye. Percaya deh, 20 tahun lu di situ, 10 tahun lu di situ, yang ada gue pernah ada di dalam fase dimana gue berangkat kantor, badan gue sakit semua. Artinya apa? Mental gue udah terganggu. Gara-gara siapa? Gara-gara satu orang. Dipikir-pikir ya, gue nggak perlu kerja juga di situ. Gue udah punya uang. Tuh ibaratnya begitu ya. Kalau dia kerja karena uang, kalau gue kerja karena gue sudah punya uang. Tapi karena ya emang gue pengen aja gitu, biar rame aja hidup gue gitu. Kayaknya tuh gak rame hidup gue kalau gak ketemu orang-orang gitu. Nah iya tuh begitu. Nah jadi ya kapan lo resign? Secepatnya sayang, secepatnya. Nah terakhir adalah during resign. Nah, lo pikir masalahnya setelah lo ngajuin surat resign itu selesai? Belum Ferguson, belum Bulgoso. Masalahnya adalah during resign. Kalau lo, kantor lo punya kebijakan 1 bulan notice atau 2 bulan notice atau parahnya 3 bulan notice, ya siap-siap deh, hidup lo akan ada di dalam neraka dunia, dimana lo yang sebenarnya ada, tapi lo dianggap tidak ada. Lo datang ke kantor on time, salah, karena kok kamu harusnya ke lapangan, gitu, misalnya kayak gitu. Atau lo pergi visit gitu, salah juga. Semua yang lu lakukan, lu buka laptop dibilangin nonton apa, YouTube kali gitu. Lu nggak kerja, wah enak ya makan gaji buta gitu. Wah udah deh, lu harus kuat mental during resign. Tapi percayalah, 30 hari itu worth it. Setelahnya drama itu udah selesai gitu. Setelah lu resign, setelah 30 hari atau setelah 90 hari lu resign dari kantor itu, maka lu akan jadi orang yang baru, orang yang lebih bebas, orang yang lebih seger. Saat itu juga lu harus blok orang-orang yang tadi terlibat di dalam office drama gitu. Karena percayalah itu gak worth it. Percayalah. Jadi how to avoid office drama, gak ada lain selain lu resign. Kalau lu masuk ke dalam pusaran drama itu, lu juga yang akan capek. Karena tadi apa? Karena lu harus jadi pemain drama juga. Are you ready untuk jadi pemain drama? Kalau gue nggak siap, gue nggak mau jadi pemain drama. Capek. Oke ya. Apalagi yang mau dibahas? Boleh. Jadi cukup soal office drama. Gue akan share soal office drama yang lain juga. Akan share tentang orang-orang yang tadi ada di dalam grup ini, barat atau timur gitu. Tapi gue tidak akan pakai nama asli ya. Jadi supaya gak ada yang merasa. Ini juga maksudnya gue sih lebih ke sharing aja gitu ya. Gue gak akan bahas konten pembicaraannya apa karena sangat gak penting. Tapi maksudnya lebih bahas ke karakteristik orang-orangnya gitu. Misalnya gue punya teman yang gimana ya, yang heboh banget gitu, jadi diem kerja, tapi kayaknya tuh kayak sponge gitu, ngedengerin orang ngomong apa aja, ngedengerin gitu. Terus udah itu nanti dari dia ngedengerin itu, dia kayak yang aduh gue betah nggak ya dengan gue, bukan gue sih dengan drama yang kayak gini. Dia sendiri yang jadi ngeper. Ada juga yang kayak nggak peduli peraturan kantor, datang jam 8 maka aku akan datang jam setengah 11. Dan dia bisa jalan tuh di depan ruangan bosnya dengan kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu lucu banget sih menurut gue, orang itu tuh sangat lucu gitu. Terus ada satu orang yang gue panggil dia dari pertama tuh adalah Cara Delevingne, karena dia tuh datang ke kantor gila, gayanya keren banget gitu. Dia bisa pakai lipstick warna abu-abu, kemudian pakai biru, kemudian pakai pink, kemudian pakai hijau, tanpa dia peduli orang-orang mau ngomong apa. Nah itu dia, itu juga akan gue bahas gitu. Bagaimana orang tersebut bisa survive di tengah office drama gitu. Karena apa? Karena dia cuek banget orangnya, gila, gue suka banget sama dia. Ada satu orang yang
Jadi dia itu berusaha untuk menggandeng gue, mendekati gue. Kemudian ternyata apapun yang gue omongin sama dia tersebar luas. Kayak gitu. Gue akan cerita semua di vlog selanjutnya. Jadi lu mesti nonton semua. Soal tetangga gue akan share. Tetangganya kayak gimana, tetangga masa kini, tetangga masa gitu. Semua akan gue share. Jadi by the way ya, gue hidup dari kecil di beberapa perumahan gitu. Jadi bukan berarti yang gue ceritakan adalah soal tetangga sekarang gitu. Jadi jangan GR please, jangan GR. Ojo ke susu, marah-marah. Ojo ke susu, ya gitu. Oke, cukup vlognya. Jangan lupa share, subscribe, like, komen, maki-maki. Ya si Anggi tuh gini nggak peduli urusanmu ya. Oke, see you, bye bye, I love you.